Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berada di Instagram, kemudian di fanspage komunitas seni Rumah Sunting. Sebentar lagi kita akan sama-sama melihat diskusi atau nongkrong bertuah bersama Ubaidillah Al-Ansori, dan hostnya kali ini adalah Miftahul Ihsan yang merupakan anggota dari komunitas seni Rumah Sunting. Beliau juga merupakan seorang musisi muda yang punya talenta luar biasa. Baik, sama-sama kita saksikan nongkrong bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali ya bisa bergabung bersama kawan-kawan. Kembali lagi kita mengadakan nongkrong bertuah yang tentunya diadakan oleh komunitas seni Rumah Sunting Pekanbaru Riau. Tentunya kali ini nggak kalah seru dan nggak kalah keren ya, kita kedatangan tamu narasumber, seorang penyair dari Sumatera Utara, jauh banget di sana. Beliau ini merupakan penyair berkelahiran dari Pematang Siantar ya Bang ya, Pematang Siantar, Sumatera Utara, bernama Ubaidillah Al-Ansori. Tentu rekan-rekan udah nggak asing lagi dong bersama salah satu penyair satu ini. Beliau menamatkan studi S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UMSU dan S2 jurusan Pengkajian Seni Teater di ISI Padang Panjang. Wah, kalau kita lihat nih memang orang seni banget nih kayaknya. Memiliki buku puisi tunggal berjudul Setungkul Benang dan buku keduanya dalam proses cetak dengan judul Tangan-Tangan Kisah. Dan kebetulan beliau sekarang memiliki pekerjaan sebagai redaktur sastra dan budaya di Harian Rakyat Sumbar. Oke, kenalan dulu dong nih sama Bang Ubaidillah Al-Ansori. Boleh Bang, dikenalkan dulu. Langsung saja nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat dari Rumah Sunting Pekanbaru Riau yang hari ini sedang menonton dan menyaksikan kita di Instagram komunitas Rumah Sunting dan Facebook komunitas seni Rumah Sunting. Barangkali pengantar dari adik saya Miftahul atau rekan, dan itu sudah sangat luar biasa ya biografinya. Sebenarnya belum sampai pada tahap itu. Saya masih sebagai penulis atau saya lebih sering saya sebut dengan pekerja kata. Boleh tuh ya. Pekerja kata. Untuk itu saat ini saya sedang menggawangi ya Harian Umum Rakyat Sumbar itu kurang lebih 1 tahun. Saya memegang halaman sastra dan budaya. Halaman budaya itu nama rubriknya Tingko. Oh, dalam bahasa Minang berarti tingkap ya, jendela. Jendela dalam bahasa Minang. Tapi kata tingkok itu sudah jarang didengar, bahkan digunakan. Sehingga kita memilih untuk memakai kata tingkok di dalam kolom itu. Sebagai pengantar, saya rasa itu kepada adik saya Mbak Uul. Saya lebih akrab manggilnya dengan Uul, sebagai perkenalan awal saya sebelum masuk kepada apa yang akan kita bahas. Oke, Bang Ubay. Itu tadi sekilas perkenalannya dari Bang Ubaidillah Al-Ansori. Lalu Bang, dari biografi yang saya bacakan tadi ini, saya mendapatkan bahwasanya Abang ini memang berkuliah ataupun memperoleh gelar akademik itu di bidang seni dan sastra Abang gitu loh. Jadi perjalanan Abang untuk bisa masuk ke sana itu bagaimana? Mungkin bisa diceritain sedikit lah untuk memotivasi teman-teman semua gitu. Berarti ini pilihan jurusan ya? Iya. Kok bisa di bahasa Indonesia gitu? Kok bisa di teater? Awalnya itu ceritanya agak nyimpang itu sebenarnya. Awalnya begini, 2 tahun saya tes olahraga di Unimed. 2 kali saya ikut tes olahraga di Unimed dan 2 kali gagal. Lalu apa yang paling mudah? Yang penting saya kuliah. Saya ambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jurusan paling mudah saya pikirkan. Padahal
ketika melihat nilai ujian nasional di SMA waktu itu, nilai saya sepertinya pas-pasan di bahasa Indonesia itu, lebih tinggi bahasa Inggris, gitu kan. Tapi saya pilih bahasa Indonesia. Masuk ke kampus UMSU. Niatnya itu tahun depan ya, seketika semester 3 itu tes lagi olahraga Unimed. Kekeh banget pengen Iya, olahraga ya. sangat pengen ya jadi olahragawan tuh. Karena dari SMA itu selalu prestasinya bicara olahraga, futsal. Oh, main futsal ya. Futsal. Akhirnya sudah di semester 3 itu tidak ingin pula pergi dari UMSU karena sudah mengenal teks sastra. Sudah masuk ke komunitas sastra namanya Fokus waktu itu. Fokus UMSU. Akhirnya ditanya sama orang tua, jadi pindah ke Unimed? Enggak. Nah, setelah itu masuk ke komunitas, bergiat. Di 2015 itu tulisannya mulai di media-media cetak. 2015 itu pertama kali di Koran Waspada, koran-koran Medan. Habis itu 2016 mulai keluar dari Koran Medan. 2017 itu diundang pertama kali temu penyair kopi dunia di Gayo, Takengon, Aceh. Aceh. Setelah pulang dari Takengon itu tulisannya terbit di Media Indonesia, Republika. Akhirnya sudah terbit di media-media nasional, sudah fokuslah kepada dunia sastra. Lalu kenapa miring ke dunia teater ya di S2-nya? Karena melihat sangat banyak jurusan bahasa dan sastra Indonesia hari ini di hampir di setiap kampus ya, hampir di setiap kampus di Indonesia itu jurusan bahasa dan sastra Indonesia ada. Tapi kampus teater atau kampus seni itu bisa dihitung paling banyak, kalau saya tidak salah sekarang 11 kampus seni yang ada di Indonesia. Sedangkan fakultas-fakultas seperti sendera tasik atau fakultas seni ya, seni pertunjukan, seni rupa, seni drama, tari dan musik itu di universitas mulai muncul. Berarti dengan kata lain, kesempatan kita untuk menjadi staf pengajar di jurusan sendera tasik itu sangat besar. Apalagi untuk S2 teater, setahu saya S2 teater itu hanya ada di Isi Padang Panjang untuk Sumatera. Makanya lebih ke sana, dan ternyata ada ISBI Aceh, Institut Seni dan Budaya Indonesia di Aceh baru buka. Lalu di USU ada seni pertunjukan, ada etnomusikologi, di Unimed juga sudah mulai jurusan seni pertunjukan, di Unri ya ada seni sendera tasik. UIR ada sendera tasik. Akhirnya kan dosen-dosennya itu memang dari Isi Padang Panjang kebanyakan. Mungkin bicaranya itu lebih kepada peluang ya, peluang. Dan yang kedua, sastra dengan teater itu tidak terlalu jauh. Mereka masih dekat. Naskah teater itu kan sastra, teks ya, sehingga itu masih searah. Dan saya pilih untuk masuk di S2. Kebanyakan hari ini orang lebih memilih kuliah atau jurusan yang banyak peminat, bukan banyak peluang. Benar. Orang lebih memilih ya jurusan seperti itulah, ekonomi, dokter, kedokteran, masih banyak lagi ya. Dan itu hampir di seluruh kampus di Indonesia ketika menamatkan alumninya atau mewisudakan itu ribuan. Sedangkan peluang kerja sedikit. Bicara peluang kerja sebenarnya, dan searah pula dengan apa yang saya hobikan di dunia teater dan sastra. Begitu dia, Uul. Kayaknya enak kali ya orang-orang ya, berawal dari salah jurusan jadi penyair gitu. Sedangkan kita harus belajar banyak, menulis ini segala macamnya banyak, keluh kesah dan sebagainya. Oke Bang, mengenai keluh kesah nih gitu. Kita kan sebelum ingin tahu yang bahagia-bahagianya, tentu ingin tahu dulu nih keluh kesahnya di awal-awal dalam penulisan tuh pernah seperti apa jatuhnya gitu. Waduh, itu Atau nggak pernah jatuh sama sekali, selalu melambung tinggi aja. Itu jatuhnya kayaknya ngeri jatuh ya. Itu awal masuk di 2014 masuk komunitas tuh, ketika kita memberikan tulisan sama mentor saya namanya Pak Iul Hasni waktu itu. Saat ini dia menjadi komisioner KPU di Sumatera Utara. Ketika saya berikan puisi saya, baru saja di print ini, masih hangat-hangat kertas itu kita kasih ke dia, dia sobek-sobek. Tulisan apa ini kan? Saya kasih cerpen, semuanya dimerahkan. Tulisan apa ini?
nulis sampah loh. Sangat terpukul ya, rasanya tidak yakin kita untuk bisa menjadi seorang penulis tuh, baru dikasih udah disobek. Mungkin dia belum baca malahannya, disobek, ada yang dibuang. Malahan ada teman saya lagi, dia katakan ketika mau, kamu berani baca puisi sama cewek ya, dia kata, kamu berani baca puisi? Tidak, kamu lebih baik, kata kasar, kamu lebih baik jadi perempuan malam daripada kamu masuk jurusan ini. Sampai begitu, ketika seorang perempuan tidak berani baca puisi di depan panggung atau di depan halayak ramai. Karena Jurusan itu ya. sama mentor kami itu, sama mentor kami itu. Jadi kami dirancang atau dididik seperti itulah, seperti setajam itulah ucapan-ucapan yang kami dengar ya. Sehingga mungkin kalau tidak seperti itu caranya tidak jadi juga aku seperti ini, kan begitu. Tapi ketika kita bergeser kemari sekarang ini ketika kita diskusi dengan teman-teman, entah benar entah tidak, tapi sependek pengalaman saya itu, ketika ada teman-teman ingin diskusi, kita marahi sedikit, mereka nggak mau nulis lagi. Iya benar. Ketika kita jangankan kita sobek ya, jangankan kita ludahi ya, kita kena ludahi lagi, kita kena ludahi, kena buang ranjang sampah ya. Tetap ya bang ya. Tetap ya, kalau nggak seperti ini dong. Iya. Harus ditempa. Ternyata teman-teman kita sekarang ketika katakan, tulisan apa ini tulisanmu jelek, ini kata jelek aja keluar dari mulut mentornya atau rekan diskusinya, dia besok udah nggak nulis lagi. Dan itu terjadi ya saat ini, sepengalaman yang pernah saya dapatin. Dan itu dari 2014 saya hanya sekali saya dapat komentar dari Facebook oleh mentor saya. Dia cuma memberikan 5 huruf saja, dia cuma buat gini, mengomentari Facebook saya, judulnya dia ngisi keren. Hanya itu dia sekali muji saya di 2018, keren. Itu pun karena buku puisi saya terbit. Oh, buku yang berjudul Setungkul Benang. Setungkul Benang ya. 2018. Berproses, hanya kata keren yang keluar dari mulutnya. Selebihnya dihabisinya kita. Kan prosesnya panjang tuh. Untuk sedih-sedihnya itu lebih sedih sebenarnya. Kita sampai dikatakan, itu apa kapasitas dia menjadi seorang penulis, menjadi seorang juri. Wah, kita sampai kena seperti itu. Keadaan-keadaan itu kita mengalami. Itulah kepedihan menjadi seorang penulis, menjadi seorang narasumber. Lalu sampai hari ini kita membuktikan yang bicara itu bukan Ubay tapi karyanya Ubay. Seperti itu akhirnya ya. Karena kalau kita menutup mulut orang tuh nggak bisa dengan tangan kita cuma 2, tapi dengan karya kita orang melihat, akhirnya dia tertutup sendiri mulutnya, banyak pedihnya. Lalu itu yang membuat kita coba bertolak ke Sumatera Barat. Sangat menginspirasi sekali ya. Tapi memang aku sendiri pengen membawa Bang Ubay ke dalam kekelaman yang lebih dalam lagi gitu, Bang. Aku ingin bertanya tentang yang kelam-kelam dulu nih. Di masa pandemi ini kan udah berjalan 2 tahun nih Bang. Benar. Pandemi COVID ini udah berjalan selama 2 tahun. Jadi bagaimana kira-kira? Apakah ada penurunan terhadap intensitas karya kah? Atau bagaimana dari Bang Ubay sendiri? Atau tetap berjalan sebagaimana mestinya? Kalau secara kekaryaan ya, kalau konteksnya puisi, secara kekaryaan puisi di masa pandemi ini sepertinya bisa dihitung saya berkarya terhadap puisi. Paling 5 puisi yang selesai. Tapi secara keseriusan di dalam teks puisinya atau keseriusan di dalam menulis esai, hari ini lebih kepada esai-esai pertunjukan atau esai seni rupa gitu kan. Itu lebih banyak, lebih intens. Kita sedang semacam bergelut dengan dunianya lokalitas atau kearifan lokal. Kita lebih ke sana, sehingga puisi itu memang ditulis tapi seakan tidak banyak. Makanya kalau melihat hari ini, melihat puisi-puisi saya bertebaran itu tidak nampak, baik di media cetak, media online, di buku-buku antologi bersama, itu mulai tidak ada puisi-puisinya. Tapi di luar dari itu sudah merancang buku kedua dan buku ketiga. Nah, di luar dari itu mungkin lebih kepada
menutup karya oleh Menutup. habis itu baru meledak dia. Ditabung dulu ya. Konsep ya, artinya gitu konsep ya. Kalau bicara lebih sehari ini di dalam 2 tahun ini lebih kepada esai pertunjukan karena kita melihat banyak hari ini pertunjukan secara virtual ya. Jadi kita lebih dekat ke sana, coba kita lebih dekatkan kepada hal apa sih yang membedakan, apakah setelah pandemi ini teater virtual tetap berlangsung. Akhirnya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ada sisi positif nggak adanya pandemi di dalam teater? Ada sisi negatif nggak? Negatifnya tentu bicara konvensional, ketika orang akan di atas panggung lalu penonton banyak. Hari ini kan tidak. Oke, kita di atas panggung tapi penontonnya melalui media-media sosial. Bisa jadi lebih ramai pula penontonnya ternyata Atau lebih sedikit. Sehingga kita lebih fokus hari ini kepada pertunjukan atau hal-hal yang berbau kepada virtual dan kesenian. Ya, menarik sekali ya. Ini menjadi acuan bahwasanya pandemi dan segala macam hal-hal buruk itu tidak menjadi peruntuk semangat untuk Bang Ubay tetap berkarya gitu loh. Kalau tadi kita membahas masalah kelemahan dan kehancuran, sekarang aku ingin bertanya nih, mungkin saya sendiri udah mengetahui Bang Ubay ini kayak gimana gitu loh. Tapi mungkin teman-teman perlu tahu prestasi-prestasi dan apa namanya istilahnya? Pencapaian Bang Ubay selama berkarya dalam dunia sastra dan teater ini yang awalnya hanya kesalah jurusan ya Bang ya. Prestasi ya di dalam bidang sastra, terkhusus kalau bicara puisi, apa ya capaiannya? Kalau capaiannya kepada antologi tunggal itu sudah ada. Mungkin orang akan merasakan itu sebuah capaian ya. Lalu apakah buku itu hanya sekedar itu? Ternyata ketika kita searching di Google, kata Setungkul Benang juga keluar, ada skripsi, beberapa skripsi. Ternyata Setungkul Benang sudah dikaji oleh beberapa mahasiswa di kampus Medan, dan waktu itu kayaknya ada di Jakarta yang menganalisis Setungkul Benang. Kalau capaian kebermanfaatan mungkin udah gitu kan. Lalu kalau dikenal sebagai penyair, hari ini sepertinya dikenal sebagai penyair karena masuk di dalam buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia. Sehingga saya akhirnya tetap kepada capaian bahwasanya akan terus menulis puisi dan menyuarakan kata-kata melalui puisi. Barangkali capaiannya belum sampai ya, belum kepada yang luar biasa ya. Masih kepada tahap-tahap itu. Kalau juara itu juga sudah pernah. Juara puisi sudah, juara baca puisi juga sudah. Kalau baca puisi itu lomba baca puisi pertunjukan tingkat Sumatera 2020, saya juara 1 waktu itu di Padang Panjang. Lalu kalau lomba cipta-cipta puisi sudah juga secara nasional maupun daerah, itu juga sudah. Barangkali capaian prestasinya masih segitu, belum banyak juga. Kalau untuk menghimpun antologi bersama ya, kalau antologi bersama dengan penyair Indonesia maupun luar, kalau saya hitung ada sekitar 32 antologi bersama dengan penyair Indonesia maupun di luar atau mancanegara ya. Ada sekitar 32 antologi bersama. Dari tahun berapa itu? Itu dari tahun 2017 ke 2020. Luar biasa sekali ya. 2021 nggak ada ikut antologi lagi. 2021 saya tidak ada ikut antologian lagi. Sombong enggak ya? karena terkadang proses perjalanan itu membuat kita semakin dewasa, semakin berpikir mana sih yang sebenarnya pesta pora, mana sih yang hanya sekedar resepsi, mana sih yang memang bicara edukatif untuk masyarakat. Akhirnya semakin dewasa, semakin kita berjalan, tidak segala hal akan kita tuliskan menjadi sebuah puisi. Tidak segala hal akan kita bicarakan. Ternyata ada hal-hal yang memang krusial dan penting atau urgent untuk kita bicarakan. Itu lebih menarik. Oke, sekarang kita sapa-sapa penonton dulu, barangkali ada pertanyaan atau bagaimana admin? Iya, ada salam dari Faisal Ali, itu dari Kampar yang kemarin Datuk Datuk. Ilelo ya. Kemudian ada Marsia Anita, ini dari Pelalawan.
ada Riri Anggraini ini dari Sumatera Barat. Kemudian ada nih pertanyaan dari VJ Risna Dianti. Ini juga anggota Rumah Sunting yang bermastautin di Pelalawan. Nah, pertanyaannya adalah, iya, Bang menjadi hilang dia. Bang menjadi penyair itu sebentar ya, sebentar. Hilang. Bang jadi penyair itu ngapain aja selain menulis? Apakah menjadi penyair itu sebagai pekerjaan tetap atau gimana, Bang? Ayo. Oke. Begitu ya. Penyair, seniman, ya, budayawan itu adalah sebuah profesi. Sebuah profesi. Kalau di luar negeri kita lihat ada namanya sastrawan negara. Sastrawan negara itu diberikan atau ditanggung sebagaimana seorang pegawai di luar negeri. Di beberapa negara ya, itu jadi kerjaan seorang penyair itu atau sastrawan itu dia hanya disuruh nulis, nanti 6 bulan kemudian diterbitkan bukunya, lalu buku itu dibagi ke sekolah-sekolah. Dan dia digaji sebagaimana seorang pegawai setiap bulannya, sehingga menjadi sebuah profesi yang benar-benar dihargai seorang seniman itu. Kenapa? Karena dari penyair, cerpenis atau novelis itu selalu keluar kata-kata yang sangat jarang kita bicarakan. Akhirnya itu yang menjadi penambahan kosakata di KBBI misalnya. Itu kerja seorang penulis itu terus meramu, terus mencari dan mengeluarkan kata-kata. Tapi di sini di Indonesia kita melihat seorang penyair itu tidak bisa menjadikan, bukan tidak bisa ya, bisa tapi agak rumit ketika menjadi seorang penyair dan itu menjadi profesi utama. Sangat rumit tapi bisa, karena ada beberapa juga yang barangkali rekan-rekan yang fokus ke dunia puisi, dunia sastra itu, tapi dia bisa menghidupi dirinya, sehingga penyair itu ternyata bisa menjadi sebuah profesi yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Banyak seperti Aan Mansur, salah satu Aan Mansur, Hasan Asfahani, fokusnya kepada teks semua, teks gitu. Ternyata bisa ya menjadi hanya fokus kepada teks. Lalu apakah kerjanya hanya mencari kata-kata? Kalau mencari dan menemukan, lebih tepatnya menemukan kata-kata yang hilang. Misalnya kata padam itu jarang digunakan. Kita lebih kepada lampunya mati, padahal lampunya padam, kata padam. Itu kan pencarian seorang penyair yang tidak mungkin bisa ditemukan oleh orang-orang yang di luar dari penyair. Dia tidak akan mempedulikan teks-teks itu kan. Barangkali itu yang saya jawab, bahwasanya di Indonesia penyair bisa menjadi profesi yang kuat tapi rumit. Nah, itu dia. Ada kerumitannya, sehingga harus ada pekerjaan pokoknya. Nah, itu dia. Ya, Kak, terkait tema kita hari ini tentang rindu ya. Mengejar rindu ke Pekanbaru. Rindu seperti apa sih yang Kakak kejar ke Pekanbaru ini, Kak? Rindu ke Pekanbaru ya. Ini gara-gara tema ya. Ya, tema. Yang berkaitan dengan kesusastraan pastinya. Oke. Ya. Bukan pertama ya, sudah pernah sebelumnya ke Pekanbaru ini. Ke Pekanbaru ini sebagai semacam, kalau kata orang Jogja itu kota yang membuatku akan tetap kembali. Sepertinya Pekanbaru juga akan membuatku akan kembali. Jadi sebelum 2017 saya sudah pernah kemari karena keluarga banyak di Pekanbaru. Tapi waktu itu memang belum mengenal dunia sastra. Sehingga 2017 awalnya adalah menghadiri Hari Puisi Indonesia itu di Siak. Dan itu adalah bagaimana saya tidak pernah mengenal Siak. Saya tidak tahu bentukan Siak. Tapi karena temanya tentang Siak, lalu saya harus menuliskan puisi tentang Siak.
Judul bukunya Menderas Sampai Siap. Ada dua puisi saya tentang Siak itu, di tepi Sungai Siak. Lalu satu lagi, saya membawakan tokoh-tokoh Siak itu. Ternyata dari teks itu saya merasa teks itu hidup, Aku merasa teks itu hidup. Ketika sampai di Siak, panitia memberikan kesempatan untuk kami, kalau saya tidak salah, minum air kelapa waktu itu di tepian Sungai Siak. Iya, ada kita yang berhenti bus itu. Ada ya? kan? Di tepian Sungai Siak. Puisi saya judulnya Di Tepi Sungai Siak. Di tepi Sungai Siak. Padahal itu imaji yang saya nggak pernah ke Siak. Saya hanya membaca rentetan riset bagaimana Siak itu. Lalu ketika ke dekat kerajaan Siak itu ada makam, ada beberapa makam, ada lampu-lampu, dan 3 nama, saya lupa 3 nama tokoh yang ada di puisi kedua saya itu, 3 nama tokoh itu, dan ketiganya itu ternyata di depan Siak itu makamnya. Lalu saya bingung, ini kok ketiganya ada di teks puisi saya, dan saya serasa ketemu dengan mereka gara-gara teks itu. Dan ternyata teks puisi itu hidup ya, semacam doa-doa. Itu yang membuat saya pertama datang ke, bukan sebagai pertama ya, tapi menjemput rindunya itu di 2017 ternyata. Mungkin saya rindu kepada Siak. Lalu ke 2018 saya juga ikut, 2019 juga saya ikut, 2020 tidak ada, dan 2021 kemarin itu ada. 2020 itu saya tidak ikut karena kalau saya tidak salah itu puisi para pendaki. Saya tidak pernah mendaki, makanya saya tidak ikut ya. Lalu banyak hal ternyata saya lihat acara-acara yang dilakukan oleh HPI terkhusus Rumah Suntik itu memang benar-benar bagaimana kita sebagai orang yang bergelut di dunia teks, di dunia kesenian, itu memang konsep yang dibangun oleh panitia itu memang membawa kita untuk menjemput hal-hal kepada alam, mulai dari Bulu Cina, Muara Bio, Sungai Subayang. Rasanya itu memang harus kita rindukan ya. Itu sehingga saya sampai hari ini saya masih ingin ke Muara Bio kembali, ke Sungai Subayang kembali gitu kan. Itu hal-hal yang kenapa saya harus menjemput rindu saya ke Pekanbaru. Secara kesusastraan, tubuh alam itu sangat menarik untuk dituliskan di luar dari hal-hal sebagai personality seorang lelaki. Oke, sangat menarik sekali ya jawaban dari Bang Ubay tadi yang sudah menjawab 2 pertanyaan dari penonton. Selanjutnya tadi Bang, pada statement Abang sebelumnya, Abang ada mengatakan bahwasanya dalam tanda kutip seorang Ubaidillah Al-Ansori itu wajib menulis. Itu dalam pertanyaan saya soal pandemi tadi. Oke. Saya ingin tahu nih tips and tricks Abang untuk tetap menulis itu bagaimana, padahal dalam masa yang sedang tidak baik-baik saja, dalam dunia yang sedang sakit-sakitnya, Abang masih bisa konsisten dalam menulis. Itu seperti apa perjalanannya? Oke. Kalau bicara menulis di fase seperti ini, hal yang paling diperlukan ketika ingin menjadi seorang penulis di fase ini ya adalah sudut pandang. Adalah sudut pandang. Kenapa saya katakan sudut pandang? Hari ini kita akan bicara pandemi. Pandemi adalah menjadi titik tolak keberangkatannya, pandemi. Tapi ketika orang ramai, kehebatan penulis nih bicara sudut pandang. Ketika orang ramai membicarakan pandemi secara virus, tapi seorang penulis karena kegigihannya dalam mencari sudut pandang itu, apa yang bisa dibicarakan ketika bicara pandemi. Saya pernah mengisi pelatihan, saya katakan, berapa tahun kalian tidak sekolah? Kata mereka, hampir 1 tahun lebih Bang. Lalu apa yang paling dirindukan? Kami rindu sekolah. Tidak, saya katakan. Tidak kalian saja yang rindu, apalagi tiang bendera juga rindu dikibarkan benderanya. Tiang bendera pandang ya. Tiang bendera ternyata rindu ya. Tiang bendera ternyata merindukan untuk kita hormati.
tiang bendera juga merindukan bagaimana kibaran bendera, karena kita tidak ada upacara. Tidak ada upacara ketika anak-anak tidak sekolah. Ternyata bicara sudut pandang, itulah ketertarikan. Ketika kita memukul seseorang, tidak harus kita pukul dengan tangan. Kita katakan aja tiang bendera rindu untuk dihormati, itu adalah pukulannya kepada kapan kita akan sekolah. Bicara sudut pandang, sehingga itu yang membuat saya terus ingin menulis dan membangun sudut pandang setiap menulis. Kalau kita sama sudut pandangnya bicara pandemi juga virus, yang itu terus dibicarakan, maka tentunya kita ketika melihat puisi si A, puisi si B, puisi si C sama saja, itu yang buat kita malas menulis. Tapi kalau muncul sudut pandang baru, banyak ada taman sekolah yang merindukan, bahkan ada yang lebih sedih lagi ketika karena rindu ya. Teksnya adalah kata salah satu audiens tadi, menjemput rindu di Pekanbaru. Saya ambil kata rindu ya. Nah, apa yang rindu lagi? Bagaimana tas sekolah itu kita letakkan di bahu kita, dan tas itu sedang rindu-rindunya. Kalau saya dibicarakan pandemi, saya akan menjadi tas dan saya katakan, kapan lagi aku bersandar di bahumu? Bukan main. Dan itu rindu itu rindu tas ya. Barangkali bersandar di bahumu akan universal ya, membias dia ya, entah di bahu siapa saja. Nah itu tadi bicara kenapa saya tetap menulis. Saya selalu memilih sudut pandang yang berbeda daripada orang lain. Saya mencoba terus itu ya, dan bisa saja saya akan ketemu dengan, kita bisa saja sama sudut pandang, tapi itulah sebuah pencarian seorang penyair. Oke, itu tadi nih jawaban Bang Ubay mengenai bagaimana tip and trick tetap menulis dalam masa pandemi ini. Bang, mungkin dalam pikiran kita ada nih beberapa kali beranggapan maksudnya kok puisi saya berjalan seperti itu saja. Lalu ada lagi pertanyaan mengenai tip and tricks lagi, jilid 2-nya. Jilid 2-nya. Bagaimana sih tip and tricks Abang dalam menulis puisi? Boleh itu dari strukturnya, penulisan judulnya dan segala macamnya agar puisinya bisa seperti Abang juga untuk audien gitu. Oke. Yang pertama, kalau bicara tips dan trik menulis puisi, tentunya itu bicara proses kreatif. Saya biasanya tidak akan membawa teoritik yang jauh ketika bicara tips dan trik. Itu adalah bicara pengalaman ya. Ketika kita bicara dengan penyair yang lain, pasti dia akan bicara bagaimana cara dia. Itu akan berbeda selalu cara pandangnya. Sehingga saya kalau untuk menulis, ketika sudah ada satu temanya misalnya alam atau sungai lah lebih tepatnya ya. Hari ini misalnya sungai. Ketika saya datang, saya seakan-akan memang berada di sungai itu. Lalu itu temanya sungai ya. Lalu hal yang kedua, ketika temanya sudah dikunci, apa yang saya cari? Yang saya cari itu kerangka untuk membangun sungai ini. Hari ini sungainya nggak ada. Gimana sih cara saya untuk membangun sungai ini? Saya bangun kerangkanya. Paragraf awal saya akan bicara tentang sungai masih belum ada, atau sungai itu berangkat dari hulu ke hilir, lalu dia sampai kepada satu titik. Makanya sehingga saya akan lama membuat satu puisi itu. Dia berjalan membangun konsep-konsepnya, lalu saya tentukan siapa tokoh yang akan lahir. Hari ini seakan-akan saya seperti banyak membangun mitos-mitos. Hari ini mitos-mitos dalam puisi, sehingga saya membangun kerangka mulai dari tema, saya bangun konsepnya, saya munculkan satu tokoh, bagaimana nanti endingnya. Itu kalau masalah tipografi dan rima, saya sudah keluarkan itu dari dalam pikiran saya. Kenapa? Karena hari ini ketika kita berada pada fase itu, kalau kita masih berpikir misalnya untuk abang coba ke mall SKA, tapi jangan lewat A, jangan lewat B, jangan lewat C, jangan lewat D, saya nggak jadi pergi.
terlalu banyak pantangannya. Iya. Tapi coba bang, hari ini ke Mall SKA saja, udah saya jalani saja dia ke Mall SKA, gitu kan. Nah, begitu pula dalam konsep menulis, kita tahu ada halangan untuk sini, ada halangan untuk sini, tapi kita coba menuliskannya, sehingga saya akan bukan tidak peduli ya, tapi coba menjauh saja dalam. Kalau orang katakan, bang, apakah puisi harus ada rima? Enggak, saya mencoba untuk tidak mengikuti arus itu dulu. Tipografinya berantakan, ada 2, ada 3, tidak 4 baris 4 baris, karena ada puisi modern kan, sehingga kita keluar dari situ. Kalau saya, teknik saya menulis seperti itu, sehingga termasuk satu tadi sudut pandang. Itu adalah satu kunci penting, kita melahirkan sudut pandang pada saat kita ingin menulis. Agar apa? Agar beda dengan orang lain. Kalau sama, sungai, ketika bicara sungai, orang selalu bicara air, orang selalu bicara sampah, kan begitu kan? Tapi jarang bicara sungai, orang bicara anak-anak sedang menunggu ayahnya pulang dari mengambil ikan itu. Iya. Tepat sekali. Mungkin sebelum Bang Ubay menyampaikan penutupnya, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari para audien, mungkin dari online kah ataupun dari secara penonton yang hadir di lokasi. Dari audiens. Dari audiens ya, oke. Perkenalkan dirinya dulu bang. Perkenalkan, nama saya Dahen. Dahen ya. Namanya emang Dahen. Dia nama kerennya. Dahen penikmat puisi. Penikmat puisi. Pertanyaannya, apakah benar seseorang menulis puisi itu ketika jatuh hati atau ketika patah hati? Main hati sekarang ya. Cocok kali nih sama narasumber ya kurasa. Gara-gara masuk kepala ya. Langsung saya jawab ini. Ya boleh, langsung aja bang. Seorang menulis saat patah hati. Kalau saya katakan ada, bukan tidak ada orang akan menulis pada saat patah hati. Kalau bicara secara kualitas atau kuantitas karya, orang yang menulis saat patah hati itu bisa jadi karena karyanya itu kan berangkat dari perasaan, tidak ada gabungan perasaan dan imaji di dalam itu, memang harus hanya keluar saja, terlontar saja di dalam kertas-kertas itu dengan tanpa ada perenungan, tanpa ada pengendapan teks, tanpa ada itu, asal keluar aja, muncrat aja dia udah nyampe ke teks itu. Mungkin ada beberapa hal kalau bahasa saya ketika puisi itu kita masukkan ke lab sastra itu, baik atau enggak, bagus enggak, keren enggak diksinya. Karena di dalam puisi itu kan ada puisi sama dengan estetika bahasa. Di bawah puisi itu ada anak-anak cabangnya lagi kan, ada rima, majas, metafor, tipografi, masih banyak lagi kan anak-anak cabangnya. Apakah puisi yang dituliskan secara karena tadi Dahen mengatakan puisi, saya juga ikut mengikuti puisi. Itu puisi ketika di lab mungkin itu hanya curhatan jadinya ya, sehingga ternyata ketika bicara puisi, bicara estetika bahasa, bicara diksi, sehingga memang dekat. Tapi saya ini mengatakan puisi bang, iya silakan itu kamu katakan puisi, mau itu sebutannya puisi naratif, puisi larik, puisi liris, segala macam jenis puisi kan. Tapi itu hanya sebatas untuk dirinya. Ketika kita bicara ke labnya tadi, akan banyak lagi majas, diksi, pilihan kata di dalam puisi. Jadi tak jarang pula orang menuliskan katanya puisi itu lahir dari dari perasaan yang saat ini sakit hati. Ada pula yang sedang bahagianya dia menulis, sedang sakit. Yang parahnya itu, bang saya ingin menjadi penulis, tapi saya bisa nulis pada saat sakit hati. Waduh, harus dibuat sakit hati terus dia agar dia menulis. Kalau nggak sakit hati dia nggak menulis. Dan ada yang seperti itu. Tapi kuncinya adalah ketika kita ingin menjadi seorang penulis, kita itu niat. Karena rumit ya menjadi seorang penulis ini. Kita harus siap membaca, harus siap menulis. Kalau ada katanya, saya ingin menjadi seorang penulis, tapi dia tidak ingin membaca.
gagal nanti dia, takutnya gagal karena kehabisan kamus besar bahasa Indonesia dalam kepalanya kan. Terlalu banyak kamera. Di dalam cerpen misalnya disuruh nulis 5.000 tapi di dalam pikirannya hanya ada 1.000 kata. Kan akhirnya berulang-ulang kata itu karena dia hanya punya 1.000. Akhirnya memang harus dibarengi dengan membaca. Kembali kepada pertanyaan Dahen tadi, saya rasa ketika seorang penulis puisi menuliskan curhatan hatinya hanya lurus saja dan dibaca sekali, ini curhatan, saya rasa itu bukan puisi. Saya rasa sependek pemahaman saya bukan, sehingga bisa kita kunci kalau kata Sapardi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Apakah itu curhatan? Ketika kita bawa ke lab bahasa itu, ke lab sastra itu bisa curhatan, tapi teks dia akan menarik. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kayu kepada api menjadikannya abu. Pilihan katanya menarik. Sehingga hal-hal itu yang bisa disebut menjadi sebuah puisi. Apakah kita yakin bisa mengejar teks, kita katakan curhatan Sapardi? Apakah kita mampu mengejar teks curhatan Sapardi itu? Barangkali berat ya, dengan kehidupan dunia perteksannya Sapardi ya. Teksan. Oke. Gitu. Ya seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat saya ambil bahwasanya menulis puisi karena rindu ataupun karena sakit hati atau jatuh hati itu beneran ada, bisa jadi ada. Tapi puisi tidak hanya tentang itu. Jadi dapat kita simpulkan bersama, puisi tak hanya tentang aku, kau dan juga rindu. Masih banyak hal-hal lainnya juga. Oke Bang, ada permintaan nih dari para audiennya untuk closing. Sebagai penutupnya, Abang diminta untuk membacakan sebuah puisi nih gitu. Kalau bisa puisi yang tentang apa? Boleh request dulu mungkin? Tentang rindu. Tentang rindu lagi. Rindu. Mungkin boleh Bang dicari dulu puisinya. Ini yang susah ini Ul ya. Diminta tiba-tiba ini, kadang teks puisinya tadi mana-mana ya. Kita coba cari dulu ya. Saya juga sebenarnya sedang rindu-rindunya ya. Kepada Boleh sebut inisial tuh. Jangan. Cahaya rindu. Jangan. Nur rindu. Saya juga sedang rindu-rindunya. Rindu. Tapi dia tak mau ketemu saya. Tapi nonton ini loh. nonton. Rindu tertahan. Ya, sedang menjemput rindu ya. Sebentar ya, lagi dibuka filenya nih, apinya agak loadingnya lama gitu. Dia ya. Mic-nya mati. Cek, oke, mic-nya mati. Tidak usah pakai mic. Nah, goyang aja tuh. Cek, itu habis baterainya. Cool. Cek hal. Pinjamin. Cek. Ceng aja lu punya Ceng. Ya ulang sini. Tapi lu Jan. Oke. Bang jangan dulu, Bang. Tunggu aku pulang dulu, Bang. Cek. Oke, dengar ya vokal saya di sana ya. Saya barangkali tidak bicara rindu sebagaimana rindu yang kita bicarakan tadi. Tapi ini adalah puisi rindu yang lebih kepada kearifan lokal ya. Saya coba bawakan satu puisi yang berangkat dari tanah Sumatera Utara. Judulnya Tubuh Luka, Tubuh Mejan. Di tanah kami, ingatan hanya tentang kelahiran. Seolah air mata yang jatuh menjadi pertanda luka. Sementara tubuh Mejan lenyap dibalut luka kecemasan. Kemana lagi cemas akan dilambungkan? Setelah beribu kali kehilangan,
dan musim hanya menyimpan kesepian. Kepala Mejan hilang, tubuhnya menyimpan duka. Di tanah kami, daun-daun kopi telah gugur. Kicau burung dan angin mendesir. Suara itu terbawa ke tubuh Mejan, perlahan padam, tiba pada hari kesepian. Berapa banyak lagi air mata akan tumpah. Sepanjang kampung telah menuai kandang. Kemana Mejan dikeruk harap? Kian terbengkalai telah tiba sebelum kematian. Pematang Siantar 2020. Luar biasa sekali puisi dari saudara Ubaidillah Al-Ansori. Saya kira mungkin ini merupakan penutup dari acara nongkrong bertuah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada audien yang masih tetap stay berada di lokasi maupun yang berada secara daring. Saya Miftahul Ihsan dari komunitas di Rumah Sunting dan bersama saudara Ubaidillah Al-Ansori, seorang penyair dari Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.